Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan pembelajaran IPA di SD. Minggu lalu kita sudah mempelajari, membahas, dan berdiskusi bersama mengenai model-model pembelajaran IPA, khususnya di tingkat sekolah dasar. Kita sudah memahami dan mempelajari bersama mengenai model-model seperti model discovery learning, kemudian project-based learning, dan juga problem-based learning. Nah, tentu saja dalam setiap model tersebut tidak bisa sendiri gitu, tidak bisa berdiri sendiri hanya model saja. Pasti akan ada kaitannya dengan metode, pendekatan, kemudian media, bahan ajar dan sebagainya. Oleh karena itu, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar. Nah, sebelum jauh kita mempelajari tentang pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar, nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin sering kita dengar bahwa pendekatan itu sering dikaitkan dengan metode. Bahkan tidak jarang ada juga yang menyebutkan pendekatan itu sama dengan metode. Nah, berdasarkan hasil kajian beberapa literatur, di sini saya menemukan bahwa pendekatan itu lebih menekankan pada strategi dalam tahap perencanaan. Jadi, lebih penekanannya adalah strategi dalam tahap merencanakan bagaimana pembelajaran, bagaimana langkah-langkah supaya tujuan pembelajaran tercapai. Nah, sementara metode itu lebih pada penekanannya adalah teknik operasional pelaksanaannya. Jadi kalau metode itu cara untuk mencapai tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi berdasarkan kajian literatur ini, menunjukkan bahwa pendekatan dan metode adalah sesuatu yang berbeda. Oke, selanjutnya untuk pendekatan yang akan dipelajari atau dibahas pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, dan pendekatan inquiry. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan dari ketiga pendekatan ini dan penerapannya seperti apa. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pendekatan konsep. Nah, tentu saja untuk pendekatan konsep ini, saya yakin Anda sekalian sudah sangat mengenal, karena mungkin lebih banyak digunakan ketika pembelajaran. Jadi pendekatan konsep ini secara sederhananya adalah proses pendekatan pembelajaran di mana guru membimbing, kemudian mengarahkan para siswa agar memahami suatu topik dengan cara memahami konsep-konsep yang terkandung dalam topik tersebut. Jadi ada satu topik bahasan, kemudian pada topik bahasan itu ada konsep-konsep yang harus dipahami dan dipelajari oleh siswa. Nah, guru mengarahkan pada pemahaman konsep-konsep tersebut. Sehingga di sini untuk pendekatan konsep ini, arahannya adalah bagaimana siswa menguasai konsep dan subkonsep pada satu topik bahasan. Nah, untuk langkah melakukan pendekatan konsep ini, kita bisa melakukan yang pertama, tentu saja kita harus menentukan dan menganalisis kompetensi dasarnya, atau KD-nya. Kita lihat KD-nya seperti apa, kemudian nanti kita tentukan topik bahasannya apa. Nah, dari topik bahasan itu, kemudian kita turunkan konsep-konsep yang harus dikuasai oleh peserta didik itu apa saja. Kita buat listnya, nah itu yang akan menjadi sasaran kita ketika pembelajaran. Nah, sebagai contoh saya berikan di sini, ini adalah topiknya tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Kemudian ini salah satu KD-nya, mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan, dalam hal ini kelelawar, cicak, dan bebek, dan lingkungan hidupnya. Nah, dari KD ini, topiknya sudah ada. Nah, dari keduanya, kita harus menurunkan ke dalam konsep apa saja yang akan membangun pemahaman mengenai topik bahasan ini. Nah, konsep-konsep inilah yang akan menjadi fokus kita ketika pembelajaran di kelas. Gitu. Oke, jadi dalam hal ini, guru harus mampu menurunkan topik bahasan ke dalam konsep-konsep, bahkan subkonsep yang harus dikuasai oleh siswa. Konsep dan subkonsep tersebutlah yang nantinya akan menjadi sasaran ketika proses pembelajaran. Ketika siswa sudah menguasai, memahami konsep dan subkonsepnya, maka
siswa pun secara otomatis akan memahami satu topik bahasan tersebut. Nah, itu berkaitan dengan contoh dari pendekatan konsep. Nah, kemudian selanjutnya, dalam pendekatan konsep atau penggunaan pendekatan konsep ini, seperti yang sudah tadi disampaikan, bahwa semua kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran itu diarahkan agar siswa memahami konsep-konsep. Kemudian di sini juga perlu diperhatikan bahwa guru bisa menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang sesuai. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan konsep, guru bisa melakukan misalnya metode ceramah, ataupun metode ekspositori, ataupun metode yang lainnya. Jadi di sini tidak terbatas hanya satu metode saja yang bisa digunakan ketika melakukan pendekatan konsep. Tapi bisa juga menggunakan satu atau dua metode dalam satu pertemuan tersebut. Oke, itu penjelasan tentang pendekatan konsep. Jadi intinya untuk pendekatan konsep ini adalah bagaimana seorang guru membimbing, mengarahkan siswanya supaya memahami konsep-konsep dalam satu topik bahasan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pendekatan lingkungan. Nah, ini pendekatan lingkungan ini berkaitan dengan pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media yang memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Jadi di sini ada penekanannya yang pertama bahwa lingkungan itu dijadikan sebagai sarana dan media. Nah, sarana dan media ini atau lingkungan ini kemudian dikenalkan kepada peserta didik. Tentu saja pengenalan lingkungan ini pada akhirnya adalah supaya mereka memahami materi yang sedang dipelajari pada pertemuan tersebut. Jadi secara sederhananya kita memberikan atau mengenalkan lingkungan agar siswa memahami konsep yang sedang dipelajari. Oke. Kemudian di sini perlu ditekankan bahwa lingkungan itu terdiri dari semua benda ataupun semua keadaan yang berpengaruh kepada siswa. Jadi lingkungan di sini tidak melulu berkaitan dengan misalnya lingkungan yang bersifat alam. Tapi di sini semua benda, semua keadaan yang berpengaruh terhadap siswa itulah lingkungan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita membelajarkan atau melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, maka isi pelajaran pun harus disesuaikan. Artinya, isi pelajarannya pun harus memiliki keterkaitan dengan lingkungan, baik itu benda yang ada di sekitar siswa maupun keadaan yang ada di sekitar siswa. Nah, tentu saja di sini pendekatan lingkungan ini salah satu yang sangat cocok untuk penerapan konsep-konsep IPA. Apalagi konsep-konsep yang berkaitan dengan gejala alam. Maupun konsep-konsep yang berkaitan secara langsung dengan kehidupan para peserta didik. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini dua cara yang bisa dilakukan dalam pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA menurut Novak. Jadi yang pertama, kita bisa mengajak langsung peserta didik kita untuk mengamati kondisi alam ataupun hal-hal lingkungan yang sedang ada kaitannya dengan pembelajaran. Jadi kita observasi langsung, ajak langsung peserta didik ke lapangan untuk mengamati apa yang sedang kita pelajari. Nah, Novak juga menyebutkan bahwa dalam pendekatan lingkungan ini bisa juga dilakukan dengan cara kita memindahkan kondisi lapangan ke dalam kondisi ideal, yaitu ke dalam laboratorium. Jadi kita bawa keadaan atau benda di lingkungan ke dalam laboratorium. Nah, di sana kita melakukan eksperimen. Nah, ini adalah dua cara yang bisa dilakukan ketika pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA menurut Novak. Nah, hal lain, pendekatan lingkungan pun tidak melulu seperti apa yang disampaikan Novak. Jadi tidak selalu kita harus melakukan observasi langsung ke misalnya ke lapangan ataupun membawa dari lingkungan ke laboratorium. Kita pun bisa tetap melakukan pendekatan lingkungan ini
tetap berada di dalam kelas. Dengan catatan, yang disampaikan oleh guru, yang didiskusikan oleh peserta didik, tentu saja ini harus memiliki muatan-muatan tentang lingkungan. Jadi, apa yang dibahas, apa yang dipelajari, itu dikaitkan semuanya dengan lingkungan. Jadi, ini pun bisa menjadi salah satu alternatif pendekatan lingkungan. Jadi ketika misalnya observasi langsung tidak mungkin, kemudian kegiatan lab tidak mungkin, nah kita tetap bisa melakukan pendekatan lingkungan di kelas dengan catatan apa yang dipelajari, apa yang didiskusikan, apa yang disampaikan itu memiliki keterkaitan dengan lingkungan. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan lingkungan atau penggunaan pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA. Misalnya ini adalah KD-nya, mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Nah, untuk mencapai KD ini, kita bisa melakukan observasi langsung. Misalnya siswa diminta untuk mengamati selokan yang ada di sekitar sekolah. Jadi kita melakukan pembelajaran konsep ini dengan pendekatan lingkungan dengan cara observasi langsung. Atau kita juga kalau misalnya tidak memungkinkan observasi langsung, kita bisa menampilkan berbagai tayangan yang berkaitan tentu saja dengan konsep yang sedang dipelajari. Misalnya kita tayangkan tentang bagaimana penumpukan sampah, kemudian bagaimana penebangan liar dan dampaknya. Nah, itu juga bisa kita lakukan sebagai salah satu upaya penggunaan pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA. Kemudian kita juga bisa membuat LKS nih. Ini kalau misalnya kita melakukan pendekatan lingkungan dengan cara observasi langsung. Nah, ini adalah salah satu LKS yang bisa digunakan atau LKPD yang bisa digunakan oleh siswa ketika mempelajari konsep ini dengan pendekatan lingkungan dengan cara observasi langsung. Jadi siswa mengamati bagaimana air mengalir dengan baik atau tidak. Kemudian banyak sampah di selokan atau tidak. Air berwarna hitam dan bau atau tidak. Kemudian air berbusa, ya atau tidak. Ada ikan yang hidup di selokan, ya atau tidak. Ada tumbuhan yang hidup di selokan, ya atau tidak. Ini jadi dengan pengamatan langsung seperti ini, kita bisa berikan lembar kerja peserta didik seperti ini. Atau kita juga misalnya bisa memberikan bacaan dengan tema lingkungan kepada peserta didik. Jadi observasi misalnya tidak mungkin, penayangan langsung juga tidak mungkin. Nah, kita berikan teks tentang lingkungan tentu saja. Nanti kita kaitkan dengan konsep yang sedang dipelajari, dan tentu saja kita kaitkan dengan keadaan real yang ada di sekitar. Oke, jadi itu contoh penerapan pendekatan lingkungan pada konsep IPA. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran IPA. Nah, kita flashback ke belakang berkaitan dengan hakikat IPA. Hakikat IPA itu bahwa pembelajaran IPA atau IPA itu tidak hanya sekedar transfer pengetahuan atau ilmu dari guru kepada siswa. Tapi jauh lebih dari itu, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun sampai menemukan konsep sendiri melalui proses penyelidikan ataupun penemuan. Jadi, pendekatan inquiry ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran IPA. Nah, pendekatan inquiry ini sering juga dikaitkan dengan pendekatan penemuan atau pendekatan discovery. Nah, di sini ada perbedaan mendasar sebenarnya antara pendekatan inquiry dan pendekatan penemuan. Jadi kalau pendekatan penemuan itu kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep, prinsip, hukum, ataupun teori melalui proses mentalnya sendiri. Jadi pada pendekatan penemuan, arahannya adalah siswa mampu menemukan konsep sendiri. Sementara untuk pendekatan inquiry, itu penekanannya adalah siswa diajak melakukan penyelidikan, eksperimen, dan kegiatan-kegiatan lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau inquiry itu lebih penekanannya adalah pada proses penyelidikannya.
Kalau pendekatan penemuan itu lebih pada proses penemuannya. Walaupun keduanya memang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini untuk pendekatan inquiry itu penekanannya adalah bagaimana siswa itu disetting, diajak supaya mereka belajar seperti halnya ilmuwan. Jadi dari mulai merumuskan masalah, kemudian melakukan hipotesis, kemudian membuktikan hipotesis, mengumpulkan data, mengasosiasikan, sampai pada akhirnya adalah mengkomunikasikan hasil temuannya tersebut. Nah, jadi dalam pendekatan inquiry ini, tentu saja penekanannya adalah kita melatih siswa kita supaya mereka memiliki keterampilan seperti halnya ilmuwan. Oke, nah di sini dalam pendekatan inquiry ini peran guru sangat penting, di mana guru di sini harus menciptakan situasi yang kondusif agar siswa dapat menggunakan prosedur penelitian yang juga digunakan para ilmuwan. Jadi di sini guru harus mampu mengarahkan peserta didiknya agar mereka mengikuti setiap prosedur seperti halnya ilmuwan menemukan suatu konsep gitu. Nah, di sini guru bisa mengenalkan masalah. Kemudian guru bisa mengajukan pertanyaan. Guru bisa melakukan langkah-langkah penelitian. Dan guru di sini bisa membantu dalam hal bagaimana siswa menyampaikan hasil penelitian. Jadi di sini tahapan-tahapan ini guru harus membantunya, terutama untuk tingkat sekolah dasar. Oke. Jadi karena siswa kita masih pada tingkat sekolah dasar, maka inquiry yang cocok adalah inquiry terbimbing. Jadi di sini guru memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini tentu saja dibimbing oleh guru. Jadi memberikan permasalahan, kemudian membimbing siswa untuk menemukan pertanyaan yang akan diteliti, membimbing dalam melaksanakan penyelidikan, sampai membimbing dalam menyampaikan hasil atau melakukan pencatatan hasil. Jadi kalau guided inquiry ini, guru berperan sebagai pembimbing dan memberikan arahan secara bertahap ya kepada siswa, sehingga siswa tidak begitu saja melakukan tahapan-tahapannya. Nah, ketika memberikan pembimbingan, ini ada yang perlu diperhatikan. Jadi, jangan sampai kita memberikan dengan cara memberitahu secara langsung. Tapi kita lakukan dengan cara memberikan pertanyaan pengarah atau pertanyaan yang akan membimbing mereka untuk sampai pada apa yang dimaksud. Jadi ketika misalnya membimbing siswa dalam menemukan pertanyaan, jangan sampai kita langsung memberikan pertanyaan penelitiannya atau pertanyaan yang harus diteliti. Tapi kita arahkan siswa kita melalui berbagai pertanyaan secara bertahap. Sehingga nanti siswa sadar sendiri, oh ternyata pertanyaan yang akan ditelitinya adalah ini. Pun dalam proses penyelidikan. Jadi kita tidak boleh memberikan langsung atau istilahnya memberi contoh secara langsung bagaimana tahapannya, tapi yang kita harapkan atau yang diharapkan di sini adalah guru mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan siswa melakukan penyelidikan tersebut. Oke, jadi peran guru pada pendekatan inquiry ini sangat penting, tapi harus kembali pada bagaimana konsep inquiry ini, yaitu siswa melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, bantuan dari guru pun atau bimbingan serta arahan dari guru pun tidak sampai memberikan secara langsung, tapi melalui berbagai kegiatan atau berbagai pertanyaan yang mengarahkan. Oke, jadi itu tentang pendekatan inquiry. Nah, ini salah satu contohnya penerapan pendekatan inquiry pada pembelajaran IPA di SD. Misalnya seorang guru SD akan membelajarkan topik tentang listrik. Nah, guru tersebut membawa beberapa batu baterai, kabel, bohlam, dan beberapa benda lain. Kemudian guru tersebut menunjukkan bahwa ada bermacam cara merangkai benda-benda tersebut sehingga bohlamnya menyala. Oke, jadi guru di sini mempraktikkan terlebih dahulu ataupun mendemonstrasikan terlebih dahulu. Kemudian inquiry-nya adalah pada proses yang sebelah sini.
Jadi guru mengajak siswa memikirkan bagaimana cara membuat rangkaian yang bisa digunakan untuk penerangan di suatu ruangan. Jadi ini lebih ke konteks nyatanya. Kalau ini adalah stimulusnya supaya siswa tergerak untuk memahami atau mempelajari tentang listrik. Nah, kemudian nanti pada pelaksanaannya guru membimbing siswa untuk melakukan serangkaian penyelidikan yang berkaitan dengan rangkaian listrik, sehingga pada akhirnya siswa memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis rangkaian, hambatan, dan konduktor. Jadi konsep yang akan dipelajarinya adalah tentang rangkaian listrik, hambatan, dan konduktor. Tapi karena menggunakan pendekatan inquiry, maka di sini guru menunjukkan terlebih dahulu bahwa rangkaian listrik itu bisa dibuat dengan bermacam-macam. Kemudian guru menantang siswa atau memberi tantangan siswa dengan cara guru mengajukan masalah. Masalah di sini adalah bagaimana cara membuat rangkaian untuk melakukan atau memberikan penerangan di suatu ruangan. Kemudian guru membimbing siswa agar memahami bagaimana cara untuk membuat rangkaian listrik sehingga ruangan ini misalnya bisa mendapatkan penerangan. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan atau penggunaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPA. Oke, mungkin itu saja pendekatan yang bisa dipelajari atau bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Jadi, tadi kita sudah mempelajari 3 pendekatan, yaitu pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, dan pendekatan inquiry. Tentu saja ketiga pendekatan ini perlu analisis untuk penerapannya. Kita perlu melihat bagaimana kompetensi dasar, kemudian ketercapaian materi, sehingga nanti kita bisa memilih pendekatan yang tepat yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.